Kami datang kepadamu sore hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu, mempelajari tentang siapa Kristus, dan di bagian ini kami mau merenungkan arti kematian Kristus untuk menyelamatkan setiap kami. Tuhan berkati waktu ini, kami semua, kami mohon Engkau memberi konsentrasi yang baik, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara, selamat sore semua. Ini ada Ovi ya. Puji Tuhan bisa join ya. Oke, jadi kita masih merenungkan pengakuan iman rasuli itu yang setiap minggu kita ucapkan. Bukan ucapkan saja sebenarnya. Kita deklarasikan. Nah, gitu ya. Kita akui di depan banyak orang. Ya, jadi siapa Allah, lalu siapa Kristus, kemudian Roh Kudus, gereja, kemudian apa komunitas, apa artinya, lalu kehidupan setelah kematian. Nah, ini satu ringkasan isi Alkitab ya, saudara. Dan yang kita pelajari seumur hidup ya, ya itu ya, tapi itu nggak selesai-selesai. Jadi nggak mungkin bisa selesai. Ya walaupun materi nanti itu selesai, tapi sebenarnya pengertian, pengenalan kita, ya pemahaman kita itu nggak mungkin selesai, saudara. Ya, oke. Sekarang kita lihat ya bagian yang kedua tentang Kristus yang panjang lebar itu, ya, yaitu di poin apa arti kematian Kristus. Ya, apa arti kematian Kristus, saudara-saudara. Oke, siapa yang tidak tahu ini gambar apa? Kita semua nanti akan ke sini ya, saudara. Hari Jumat kemarin saya ke Adiasa, lalu saya foto, kemudian saya letakkan di status. Disinilah tempat akhir manusia, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau Tuhan sudah panggil, nah disinilah tempatnya. Sebelum ke pemberangkatan di peristirahatan yang terakhir ya, yaitu di makam. Ya, mungkin kita semua ya sudah pernah merasakan yang namanya kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Nah, lalu biasanya ketika ada keluarga kita yang meninggal, saudara-saudara, maka diingat, ya diingatnya coba. Biasanya diminta Pak pimpin 7 harinya. Nah, saya sering ini, ya saudara, karena memang tradisinya begitu. Jadi 7 hari setelah kematian, Pak tolong pimpin ibadah apa ucapan syukur. Oh, ucapan syukur. Bersyukur saudaramu meninggal, saya bilang gitu ya. Lebih baik bersyukur meninggal. Yo, bukan Pak. Walaupun meninggal, tapi kan Tuhan tidak meninggalkan gitu ya. Jadi bukan karena meninggal lalu bersyukur. Nah gitu ya. Oke, 7 hari kita kenang, kita ingat. Lalu setelah itu 40 hari. Ya, ibadah lagi gitu ya, saudara-saudara. Ya, kemudian 100 harinya. Ibadah lagi. Lalu terakhir 1000 harinya. Hampir 3 tahun ya. 3 tahunan ya, saudara. 1000 harinya. Setelah itu, udah dilupakan. Benar ya, saudara? Setelah itu dilupakan. Tapi ada juga yang tidak memakai ingat-ingat begini. Karena kalau sudah meninggal, ya sudah di dalam Kristus, ya sudah. Saya masih ingat jemaat Ibu Emi Valen itu yang lalu kakaknya kan meninggal. Ya, saya melayani eh, pemberangkatan sampai pemakaman di Lawang waktu itu. Lalu setelah itu, Bu Emi bilang ke saya, Pak Tim, perlu 7 hari, perlu 40 hari, perlu 100 hari, enggak? Maksudnya gimana, Bu? Ya, pimpin ibadah gitu, ada ibadah gitu. Nah, kalau saudara ibu berkenan dan pengen diingat seperti itu, ya gereja melayani. Saya bilang begitu ya. Karena saudaranya Bu Emi ada yang belum di dalam Tuhan. Jadi ada yang pakai tradisi-tradisi seperti ini. Nah, mumpung mereka semua masih kumpul waktu itu ya di Sentong, di Lawang itu, ya mempertanyakan begini. Lalu saya jawab.
Ya itu bergantung keluarga. Kalau mau diadakan ya gereja melayani, saya bilang gitu. Lalu dipikir-pikir rundingan, wes nggak perlu Pak, nggak usah. Katanya begitu. Jadi mereka sudah rundingan itu ya, udah nggak usah Pak. Nggak usah 7 harian, nggak usah 40 harian, nggak usah 100 harian, apalagi 1000 harian. Wes nggak usah semua. Uang CC saya, namanya Bu Debi ya, pernah ngisi kamu udah kalau nggak salah waktu itu. Dalam kondisi sakit ya, saudara. Wes nggak usah Pak, uang sudah bersama Bapak di surga, katanya begitu. Nah, jadi ada yang mengingat, ada yang tidak, gitu ya. Yang ngapain diingat-ingat kalau sudah meninggal? Nah, itu manusia, saudara. Tapi yang luar biasa itu kematian Kristus, gitu ya. Kematian Kristus sebagai manusia, saudara. Kalau kita melupakannya, kita yang berdosa. Kalau kita tidak mengkhotbahkannya, tidak mengajarkannya, ya kita yang berdosa. Jadi khusus kematian Kristus kita terus ingat. Makanya setiap minggu pertama perjamuan kudus itu untuk mengingat akan aku, mengingat penderitaan dan kematianku. Nah, begitu ya, saudara. Jadi terus diingat sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya kematian Kristus, kebangkitannya terus diingat. Nah, sekarang kita merenungkan kenapa mesti kita mengingat kematian Kristus itu. Karena kita melihat artinya kematian Kristus bagi kita itu sangat penting, saudara. Kalau saudara-saudara kita yang meninggalkan kita, arti kematiannya apa, saudara ya? Apa? Ya mungkin jasa baiknya saja. Oh, dulu waktu hidup dia menolong saya, ya uang sekolah kuliah saya ditolong, dia yang mencarikan pekerjaan, mungkin begitu ya. Itu mungkin kita bisa ingat kalau hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita lihat Kristus, saudara, arti kematiannya itu sangat penting dan itu harus diingat. Jadi yang pertama, apa arti kematian Kristus sebagai pengganti? Kematian Kristus menggantikan posisi orang berdosa. Ini yang harus kita ingat ya. Harusnya kita mati, akhirnya jadi hidup. Kristus yang hidup, kemudian dia mati. Supaya kita yang mati jadi hidup. Ya, oke, Petrus tidak bersedia menikmati salib. Nah, ini ceritanya setelah dia mengaku, ya, siapakah anak manusia? Yesus bertanya, lalu Petrus menjawab, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, katanya. Ya, kemudian berikutnya ayat-ayat itu ketika Yesus mengatakan sampai 4 kali di Injil Matius itu bahwa aku pergi ke Yerusalem, tujuanku memang ke sana. Kemudian aku akan ditangkap, aku akan dihukum mati di sana. Lalu pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Nah, perkataan Yesus ini tidak didengar dengan baik ya. Biasanya kalau kita memberi pesan sampai 4 kali, berarti itu kan sangat penting sekali. Tapi Petrus tidak mengingat, ya tidak mengerti bahkan. Tetapi coba ketika karya Roh Kudus bekerja, Petrus dipenuhi Roh Kudus ya, para rasul itu lihat di dalam pelayanannya dia. Akhirnya Petrus berkata sehubungan dengan kematian Kristus, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kristus mati supaya ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 2, 24, 1 Petrus 3, 18. Jadi yang pertama, pengganti. Paulus juga mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi ingat ketika mengucapkan pengakuan iman rasuli, dia mati ya di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ya disalibkan itu ya, mati, kita diingatkan itu mengganti posisi saya dan saudara yang adalah orang berdosa. Kristus yang hidup rela mati supaya kita yang seharusnya mati binasa karena dosa boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu yang kedua, ya, arti dari kematian Kristus adalah pengampunan. Ya, mengampuni. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Rasul Yohanes juga mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama seperti orang Israel pada zaman Perjanjian Lama, ketika mereka berbuat dosa, maka harus ada pengampunan atau kata lainnya penebusan melalui darah binatang yang dicurahkan. Dan bangsa Israel melakukan terus-menerus ya, dan pengampunan dosanya itu sebenarnya ya tidak tuntas ya, dosa hanya ditutupi saja. Jadi Allah melihat darah binatang yang dicurahkan begitu. Tapi dosanya tetap ada. Tapi ketika dikaitkan dengan kematian Kristus, maka dosa itu dihapus dengan tuntas. Bahkan dikatakan kita disucikan ya dari segala kejahatan. Lalu berikutnya ini ya. Jadi tugas manusia apa? Mengaku dosa, kemudian Allah mengampuni dosa. Nah, itu bukti kesetiaan dan keadilan Tuhan kita. Jadi betapa seriusnya dosa itu. Ya, apa yang termasuk dosa? Kalau kita lihat di Surabaya ini ya setiap hari ada yang namanya dosa dan kejahatan. Apa itu? Pencurian sepeda motor ya, penganiayaan, pembunuhan, apalagi pencurian ya, koruptor yang ditangkap itu. Mungkin kita berkata, wah itu dosa. Jadi negara kita mengalami keadaan yang seperti itu ya, saudara. Beritanya itu penangkapan para koruptor, itu kan para pencuri. Mungkin berkata, kita berpikir, "Nah, itu dosa." Tadi pagi saya khotbah kalau saudara baca Hosea, ada satu dosa yang tidak kita sadari dan kita melakukannya sebenarnya. Apakah itu? Hosea pasal 4, pasal 6 ya. Kalau saudara baca keseluruhan kitab Hosea, ternyata umat Tuhan yang tidak mengenal Allahnya itu juga merupakan dosa dan kejahatan. Ya, jadi para pemimpin, hakim, imam, raja, ya nabi, saudara, semua menolak pengenalan akan Allah, menolak pengajaran Allahnya, pengajaran firman itu. Akhirnya Tuhan menolak mereka. Itu juga dosa. Ya, jadi kita jangan berpikir dosa itu yang besar-besar begitu ya. Ternyata ini juga ada dalam hidup kita. Ketika kita menolak mengenal Tuhan, dengan cara apa mengenal Tuhan? Tidak bisa dipisahkan dengan mengenal firman-Nya. Lalu bagaimana caranya? Ya kembali lagi belajar firman-Nya. Kalau menolak itu, dosa, saudara. Saya juga khotbah minggu yang lalu ya, saya singgung itu. Jadi sekarang tidak ada alasan bagi orang percaya untuk bermain-main dengan dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jangan mengandalkan kasih karunia untuk berbuat dosa. Memang Tuhan mengampuni dosa kita. Setelah mengampuni dosa kita, ya kita jangan berbuat dosa. Itu maksudnya ya. Berdasarkan kasih karunia-Nya, Dia mengampuni kita. Jadi nggak apa-apa lah Pak, nanti berdosa lagi, besok berdosa lagi. Toh Tuhan mengampuni. Betul. Tapi orang yang seperti ini tidak menghargai kasih karunia anugerah Tuhan. Kalau sebaliknya menghargai, maka dia tidak akan bermain-main di dalam dosa. Arti yang ketiga dari kematian Kristus apa? Rekonsiliasi. Ya, atau apa nih? Pendamaian, mendamaikan. Paulus berkata, 2 Korintus 5:19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Roma 5:10, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Salib Kristus sebagai jembatan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Hasilnya adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sebab kalau tidak dilakukan oleh Kristus, saudara, maka kita akan mengalami ketakutan, ya, kengerian, gitu ya, karena jauh dari hadirat Tuhan. Ingat Adam dan Hawa ketika berdosa, ya mereka takut akhirnya bersembunyi. Kami bersyukur ya, Kristus sudah mati dan Kristus mendamaikan kita sehingga kita bisa berdamai dengan Allah, lalu bisa berdamai dengan diri sendiri, kemudian bisa mendamaikan orang lain yang eh, damai dengan orang lain dan akhirnya apa? Dapat mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Nah, ini empat bagian yang saling terkait dalam hidup kita. Ya, ketika damai dengan Allah, bisa damai dengan diri sendiri, bisa menerima diri sendiri apa adanya. Ya, kadang orang itu kan tidak bisa menerima keadaan dirinya.
Kenapa Tuhan Engkau ciptakan aku? Kenapa Tuhan Engkau lahirkan aku dari keluarga yang seperti ini? Ya, ada orang-orang yang ngeluh begitu ya, saudara. Ya, kenapa kok tidak seperti keluarga yang di sana itu? Ya bisa pergi, bisa main sepuasnya, ini tidak bisa karena nggak ada duitnya umpamanya. Nah, saudara, lihat ya, kenapa kok bisa punya pemikiran begini? Ya harusnya kan bersyukur ya bisa dilahirkan ada di dalam keluarga itu. Tapi kan tidak semua orang mensyukuri itu. Nah, kuncinya di mana? Orang itu harus damai dengan Allah, baru bisa mengetahui siapa dirinya. Ingat kasus Yesaya itu di pasal yang ke-6, dia melihat Allah yang kudus, kemudian setelah Yesaya melihat Allah yang kudus, dia berdamai dengan dirinya, artinya dia me, apa ya, mengerti siapa dirinya. Bahkan dia berkata apa? Aku seorang yang berdosa, aku seorang yang najis bibir, karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Padahal pasal 1 sampai pasal 5, Yesaya itu sudah berkhotbah melayani Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, saudara, maka dia menyadari keadaannya bahwa dia adalah orang berdosa. Lalu Serafim itu memberi bara menyentuhkan ke mulutnya, menyucikan. Ya, setelah didamaikan, disucikan, diampuni, lalu akhirnya Yesaya mendapat tugas yang baru kan di pasal 6 itu. Kemudian suara Serafim berkata, Tuhan berkata, siapa yang harus kuutus? Lalu Yesaya bisa mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mungkin dulunya ini aku Tuhan, utuslah dia gitu ya. Atau siapa, ya kan? Biasanya mahasiswa itu kalau praktek ya begitu. Kalau di kota besar enak, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi kalau di pedalaman, jalan kaki, ini aku Tuhan utuslah dia. Nah, gitu ya. Nggak begitu ya konsepnya. Jadi benar, ketika berdamai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dia bisa berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, setelah itu bisa damai dengan orang lain, pasti. Lalu bisa mendamaikan orang yang sedang bermusuhan, Matius 5:9, maka orang itu akan disebut anak-anak Allah. Yang keempat, apa arti kematian Kristus? Membenarkan. Ya, Roma 5:16-18 Paulus mengatakan sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, apa artinya kita dibenarkan? Sebenarnya ini secara status ya, orang berdosa ketika terima Kristus saat itu dinyatakan benar oleh Allah. Jadi pertanyaannya kalau sudah dibenarkan oleh Allah, masihkah merasa bersalah? Nah ini kadang ada orang yang masih berkata mengaku aku ini dosanya banyak sekali, gitu ya. Sehingga apakah Tuhan itu berkenan menerimaku? Aku ini punya dosa yang sangat banyak. Layak enggak aku melayani dia? Aku ini orang berdosa. Pantaskah aku ini datang kepadanya? Masih ada loh orang-orang begini. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan Kristus mati dan orang berdosa seperti itu dinyatakan benar oleh Allah, diberi status benar oleh Allah. Jadi tidak boleh merasa masih bersalah. Ya. Nah, jemaat di Roma itu disebut orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, gitu ya. Nah, pembenaran adalah tindakan Allah yang menyatakan atau memutuskan bahwa seseorang adalah benar dan bebas dari kesalahan dan penghukuman. Orang berdosa dinyatakan benar di hadapan Allah berdasarkan karya Kristus sebagai pengganti, yaitu karyanya yang telah selesai. Keputusan itu dibuat berdasarkan syarat iman orang itu bahwa darah Kristus memuaskan Allah dan menyucikan manusia dari dosanya. Ingat yang saya khotbahkan kemarin, saudara, Allah itu dipuaskan melalui kematian Kristus. Allah dipuaskan bukan karena perbuatan baik kita, usaha kita, ya, amal saleh perbuatan manusia, tidak. Jadi Allah itu dipuaskan melalui karya Kristus, melalui kematian Kristus. Jadi Kristus yang dibuat bersalah. Kristus yang orang benar, orang yang suci dibuat bersalah, dibuat berdosa. Supaya kita yang tadinya orang bersalah,
ya orang yang najis, ya saudara, lihat kita dijadikan benar dan dijadikan kudus. Nah, itu arti kematiannya. Oke, ada beberapa hal di situ. Nah, ini kalau belajar di teologi itu di mata kuliah soteriologi ya. Ini membahas panjang lebar tentang pembenaran ini. Jadi doktrin pembenaran mempresaposisikan adanya pengakuan atas realita mengenai murka Allah. Allah itu kudus dan yang pasti murka terhadap dosa. Habakuk 1 ayat 13 mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Benar. Yang kedua, pembenaran merupakan tindakan deklaratif dan yudisial. Ya, dideklaratifkan kita ini orang benar, sama seperti waktu saudara dibaptis, masih ingat, Yesus dibaptis, terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara pengakuan sebagai anaknya di hadapan banyak orang. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sama ketika saya dan saudara lahir baru, kemudian juga dibaptis ya, saudara-saudara, bahwa kita itu adalah orang benar. Nah, gitu maksudnya. Ya, dan bukan merupakan proses. Jadi waktu lahir baru itu ya saat itu kita dinyatakan benar ya secara deklaratif dan secara hukum ya ya saudara kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga dan seterusnya, pembenaran diterima hanya oleh iman dan tidak pernah merupakan pahala bagi perbuatan baik kita. Nah, ini kadang-kadang orang berpikir begitu, melakukan perbuatan baik lalu dijadikan benar, dijadikan kudus. Nah, itu legalisme ya, masih ingat yang kemarin. Tidak. Pembenaran berakar dalam kesatuan dengan Kristus. Ya, di dalam Kristus, masih ingat bahasa Alkitabnya. Banyak sekali ya kata di atau frasa di dalam Kristus itu. Kalau di luar Kristus binasa, di luar Kristus kering. Kalau di dalam Kristus berbuah. Yohanes 15 kalau kalian baca. Pembenaran didasarkan kepada karya penggantian Kristus, substitusi penggantian Kristus bagi kita. Ya, pembenaran meliputi perhitungan kebenaran Kristus kepada kita. Jadi Allah memandang kita yang tadinya orang berdosa itu orang benar semua, saudara. Dan Kristus yang tadinya pribadi yang benar dibuat berdosa. Makanya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Allahku, Allahku meninggalkan aku waktu dia di atas kayu salib itu. Nah, Allah meninggalkan Kristus anaknya karena melihat Kristus itu dibuat berdosa, menanggung dosa saya dan saudara. Jadi yang dilihat oleh Allah Bapa bukan Kristus sebagai anak Allah, tapi sebagai pribadi yang menanggung dosa. Makanya kita berkata Allah meninggalkan. Itu ya. Nah, di dalam pembenaran, kasih karunia dan keadilan Allah dinyatakan bersama-sama. Pembenaran memiliki sisi negatif, ya, pengampunan dosa, sisi positif. Akhirnya kita diangkat sebagai anak-anak Allah dan penerimaan oleh kita hak untuk memiliki kehidupan yang kekal. Terakhir, pembenaran memiliki implikasi eskatologis ya, hal yang akan datang. Artinya keputusan yang akan dijatuhkan Allah pada kita di hari penghakiman telah dinyatakan pada saat ini. Ada ayat, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tapi ada syaratnya ya. Coba satu ayat saya ingat. Silakan seorang baca Roma pasal yang ke-8 ayat 1 ya. Silakan siapa yang mau baca Roma pasal 8 ayat 1. Ya ada Pak. Yuk, silakan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, makasih. Enak ya. Demikianlah sekarang, bukan yang akan datang ya. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi ayat ini tidak berhenti di sini. Kalau saudara lihat terjemahan King James-nya, itu ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Lanjutannya itu apa? Di ayat yang keempat sebenarnya. Sesuai ya. Jadi kalau diterjemahkan seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus.
yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, itu terjemahan lengkapnya. Jadi jangan berkata, pokoknya udah di dalam Kristus enak aja Pak, nggak dihukum Pak. Tapi yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Itu ya, itu saudara. Jadi ya ini, kita akan perlu dipelajari kalau sudah begini kan. Loh, ayatnya nggak lengkap. Iya, terjemahan kita nggak lengkap. Bahasa Inggrisnya baru lengkap. Jadi kita lihat, nggak perlu lagi pada hari penghakiman. Nah, seringkali kan kalau belajar eskatologi, waktu yang akan datang itu, wah nanti akan dihakimi. Sebenarnya bukan penghakiman salah benar lagi nantinya, saudara. Tapi apa? Kita akan menerima yang namanya pahala itu, ya. Nah, penghakiman yang salah benar itu kapan? Ya sekarang di dunia ini. Kalau nanti di akhir itu tinggal vonis ya, betul ya. Jadi ada hukuman penghakiman atau sidang pertama, kedua, ketiga. Coba lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Lalu terakhir apa? Vonis, kamu dihukum 5 tahun, 10 tahun gitu umpama. Jadi penghakimannya sebenarnya sekarang. Yohanes 12 ayat yang terakhir mengatakan firman yang kita dengar, yang kita pelajari itu yang menghakimi kita. Supaya kalau kita salah bertobat. Ya, kalau kita hidup tidak sesuai firman kembali. Saudara. Nah, nanti pada akhir zaman itu sudah bukan dihakimi kamu salah, kamu benar lagi enggak. Tinggal kita akan mendapatkan pahala atau upah itu. Saudara. Ya. Nah, kita yang percaya pada Kristus telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Lalu yang terakhir, oh masih ada ternyata ya. Apa arti kematian Kristus? Yaitu kemenangan. Saat kematian berarti penguasa dunia berusaha untuk menelan Yesus, gitu ya. Dalam pengkhianatan, Yudas Iskariot dilukiskan sebagai satu tindakan yang didorong oleh iblis. Namun kematian Yesus berarti bahwa penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Ya, Paulus juga mengatakan di 1 Korintus 15, 54, 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Kristus yang mati dan bangkit, itu menunjukkan kemenangannya atas kematian. Nah, ini yang kita renungkan sebagai bahan refleksi kita, ya, saudara. Coba di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Ya, ini bukan secara fisik ya, secara rohani. Dosa-dosa kita diampuninya. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menikmati apa? Kehidupan yang berlimpah itu. Itu ya maksudnya ya, menikmati kelimpahannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menerima kekayaannya. Ya, dia rela miskin supaya kita bisa jadi kaya. Kaya dalam hal apa? Kaya dalam kemiskinannya, bukan kaya dalam kekayaannya ya, saudara. Itu ya, supaya kita menerima kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kehidupan itu, kehidupan kekal yang digambarkan, kehidupan yang melimpah. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Orang yang berdosa itu merasa malu, saudara. Ya kan? Saudara merasa malu. Adam dan Hawa berkata, karena telanjang, malu. Supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Allah Bapa. Orang yang berdosa itu ditolak, saudara. Tapi itu digantikan oleh Kristus supaya kita bisa diterima sebagai anak. Yesus menjadi kutuk karena kita, supaya kita menerima berkatnya. Dan itu terjadi di atas kayu salib. Makanya di sini judulnya pertukaran di kayu salib. Lalu pertanyaan yang paling akhir, bersyukurkah kita kepada karya Kristus? Bersyukurlah kita kepada apa? Kristus karena dia sudah mati bagi dosa-dosa kita. Maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Biarlah kita tambah setia kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Yeda.